uh, yang dimuliakan ya itu berupa sedekah ya, yang mendekatkan dan menjadikan mahabbah. Ini sudah disepakati oleh semua ulama, sama seperti mencintai ahlul bait Nabi, karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Sebetulnya kita tidak alergi dengan orang-orang yang percaya diri, yakin ada di jalan yang benar, sehingga kalau ada orang-orang yang tidak sefaham, maka silahkan undang saya, siap berdebat dalam ilmu apapun, menggunakan data, kitab, manuskrip dan sebagainya. Itu bagus. Saya dukung sekali kalau ada orang-orang yang gentle seperti itu. Kiai semua, Mbah Hudori Rembang khususnya, ya. Kalau jenengan mau undang saya ke dalam jenengan khusus untuk debat, silahkan, saya siap. Ya. Dari berbagai macam manuskrip, kitab, data, ilmu tasawuf, syariat, hakikat, makrifat, semuanya ada. Itu. Jadi begitu, tidak hanya Pak Hudori tapi semuanya. Di antaranya ya ini gitu. Silatu ahlil baitin nabawi al-muharramah alaihim as-sadaqah qurbatun mustahabbatun bil ijma' kama waddatihim wa mahabbatihim. Jadi menyambung hubungan dengan ahlul bait Nabi. Tetapi kan kiai-kiai itu mikir-mikir juga menurut saya ya. Artinya ngukur-ngukur ini siapa? Yang ingin berdebat dan ingin diundang ini siapa? Gitu. Maka untuk naik nilainya, untuk naik daya tariknya, sehingga ada kemungkinan untuk diundang, maka Kiai KRT Nur Ihya ini mungkin sedikit agak dikembangkan. Sedikit agak ya kasarnya belajar lagi yang lebih lagi, sehingga dalam performanya itu tidak tampak hal-hal yang agak-agak konyol gitu. Sekarang bayangkan ada di pusara mengkritik kitab Bughya, mengkritik, bahkan mau ada di pusara walau aftal muftun, walau aftal mufassirun, Nabi Adam tidak punya ibu, saya tetap punya ibu, misalnya gitu. Ya tapi membaca kitab 2 baris, jadi salah semua. Ya walaupun salah semua itu berlebihan, tapi jadi untungnya yang nulis gak dengar. Kalau yang nulis dengar itu dimaki-maki. Bukan begitu tong cara memahaminya gitu. Kalau orang Jakarta kan tong ngomongnya, nggak gitu. Lagi pula kok kayak nggak mengerti susunan nahwu gitu. Misalnya begini, silatu ahlil bait ya an-nabawi al-muharramatu. Ya inilah, karena dibacanya al-muharramah jadi kita tidak tahu al-muharramatu apa al-muharramati. Lalu dimaknai bersilaturahmi dengan ahlul bait yang mana dihormati. Kira-kira yang dihormati itu silaturahminya apa ahlul baitnya? Ya mesti ahlul baitnya toh. Loh kalau ahlul baitnya kok memakai al-muharramatu? Ahlul bait itu kan ahlun kan? Itu kan mudzakkar. Walaupun misalnya ahlun kan mudhof kepada al-bait, terkadang mudhof ilaih itu bisa saling menggantikan. Al-baitnya juga mudzakkar. Dalam Al-Quran itu ila baitika al-muharram, kalau mau pakai baitnya al-muharram bukan al-muharramah, apalagi ahlun jelas mudzakkar. Ini kan al-muharramah, oh berarti bukan menyifati ahlul dan tidak menyifati ahlun dan juga tidak menyifati al-bait. Jangan-jangan menyifati silatun, oh berarti yang dihormati itu silahnya ya, silaturahminya bukan ahlul baitnya. Ya berarti kan nggak masuk Pak ya. Lalu alaihim apa posisinya? Kalau al-muharramah itu adalah yang dihormati, alaihim atas mereka. Nggak ada bahasa Arab itu menjelaskan sesuatu dihormati setelahnya masih pakai dhamir ala kemudian kembali kepada yang dihormati. Kita baca misalnya Al-Quran, ila baitika al-muharram, sudah nggak ada alaihihnya.
kepada rumahmu yang dihormati. Ya, kalau mau pakai bahasa dihormati, al-muharram itu maksudnya diharamkan. Artinya jadi kan harama itu mengharamkan, mencegah. Jadi Baitul Haram itu ya oke lah, daerah yang dihormati, tapi di situ ada hal-hal yang tidak boleh. Kan begitu sebetulnya. Sama dengan normalnya kan al-mukarram, Mekkah al-mukarramah kan begitu, Mekah yang dimuliakan. Kalau al-Baitul Muharram ya oke lah dihormati, ihtiram juga menghormati. Tetapi lebih sering dipakai itu ini dijaga, ada yang tidak boleh di situ. Nah, kira-kira kan begitu ya. Kemudian as-shadaqatu ini kok menjadi khobar dari silah ya. Jadi menghormati atau berkunjung kepada orang-orang dzurriyyah Nabi yang dihormati itu adalah mendekatkan. Kurbatun adalah mendekatkan, mustahabatun yang disunahkan. Wah, jadi rusak itu ya, rusak kayak nggak pernah belajar bab zakat saja. Kenapa? Karena berpijak kepada keliru memahami al-muharramah, keliru secara i'rab. Naat man'ut itu mesti mudzakkar muannasnya sama. Giliran yaumil akhir, pantas ya yaumil akhir diprotes ya. Padahal yaumil akhirah gitu. Jadi gitu ya, giliran yaumil akhirah diprotes. Ini yaumil mudzakkar akhirah kok muannas. Padahal itu bukan naat man'ut. Ini naat man'ut malah mudzakkar muannas. Ahlun dengan al-muharramah. Mestinya al-muharram kalau mau ke ahlunnya. Lalu apa maksudnya ibarah ini? Al-muharramatu alaihim as-shadaqatu. Ya. Atau kalau mau dibaca al-muharramati karena secara i'rab kembali kepada ahlul bait. Tetapi yang diharamkan itu bukan al-muharram itu artinya bukan dihormati tapi diharamkan. Yang diharamkan itu bukan ahlul baitnya, Pak. Tapi haram kepada ahlul bait itu. Apa yang haram? Shadaqatun, as-shadaqatu shadaqah. Jadi bersilaturahmi kepada ahlul bait di mana sedekah itu haram bagi mereka. Begitu Pak Kiai cara memaknainya. Kurbatun bukan mendekatkan, tapi kurbah itu adalah taqarrub ilallah atau ibadah gampangnya. Ya, oke lah dia mendekatkan nggak apa-apa ya. Karena kalau mendekatkan itu kan jadinya ini Pak. Jadi ada sesuatu yang jauh lalu kita dekatkan itu qarrabah. Takrib namanya, mendekatkan. Berarti kan muta'addi. Kalau qoruba itu dekat artinya. Jadi kurbatun itu kedekatan. Kedekatan kita kepada Allah atau itu ketaatan atau ibadah. Mustahabatun memang secara bahasa dicintai, tapi ini kan bicara hukum Pak. Disunnahkan. Ya. Jadi bersilaturahmi kepada ahlul bait di mana mereka ini haram menerima sedekah adalah sebuah ibadah yang disunnahkan. Begitu pemahaman, kan jadi jauh ya. Jadi kan bingung kiai-kiai itu lah, terus modalnya opo nantang-nantang debat, pengen diundang debat. Kalau memahami dua baris di mana isinya itu pengetahuan dasar gitu berkaitan dengan rukun Islam malah, yaitu tentang zakat. Ya kenapa saya bilang tentang zakat? Karena sedekah di sini adalah kalau madzhab Syafi'i sedekah yang wajib. Wa imma zakat fitrah, wa imma zakat mal, wa imma kafaroh ya atau fidyah ya, wa imma nazar. Pokoknya kalau sedekah itu sudah statusnya wajib diberikan oleh si orang yang mau bersedekah itu, maka itu tidak boleh diterima oleh ahlul bait. Kalau sunnah, sedekah sunnah boleh. Hibah misalnya, hadiah misalnya, atau infak misalnya boleh. Kenapa? Karena yang tidak boleh itu adalah sedekah yang wajib ya, yang umumnya itu zakat mal, zakat fitrah. Tapi ada sedekah yang wajib. Sedekah itu apa sih? Memberikan sesuatu. Ada yang statusnya wajib, misalnya salah satunya nazar atau kafaroh ya, kasih makan 60 fakir miskin misalnya, atau apa, itu kan jenis-jenisnya ya.
Jadi gitu ya, gitu. Jadi dikembangkan dulu, diekspertkan dulu kualitasnya sehingga meyakinkan gitu. Kemarin orang dari Iran katanya ulama ahli nasab mau membantah ulama Indonesia. Datang dia pakai video, datangnya pakai video doang, nggak berani orangnya. Udah saya tantang lama, tapi nggak berani. Saya mau datang ke sana atau Anda yang datang kemari? Nggak mau. Maunya pakai video aja. Pakai video kemarin. Dalilnya apa? Dikirain dari Iran datang ke Indonesia ngelawan santri Indonesia itu pakai dalil. Tidak, dalilnya sudah ketinggalan zaman. Satu, dia dalilnya surah istifadah. Yang kedua adalah adamu dzikri la yadullu ala adamul wujud. Tidak disebutkan katanya bukan berarti tidak ada. Hanya begitu saja. Kita lawan pakai kaidah adamul al-ilmu bi'adamid dalili dalilun ala adamil mawjud. Al-ilmu bi'adamid dalili dalilun ala adamil mawjud. Kita telah tahu bahwa tidak adanya dalil, itu menunjukkan bahwa tidak adanya madlul. Dalil yang menyebutkan Ubaid sebagai anaknya Ahmad itu tidak ada. Itu menunjukkan bahwa Ubaid itu memang tidak ada sebagai anaknya Ahmad. Pakai apa lagi tuh saya madirojai dalilnya? Oh, katanya tidak mesti seseorang yang hidup di suatu belahan bumi itu diketahui oleh ulama yang ada di belahan bumi lainnya. Bisa jadi penulis kitabnya itu hidup di suatu tempat yang jauh dari Ubaid. Ya, Ubaid anak siapa? Anak Ahmad. Lah Ahmadnya ditulis. Anak Ahmad yang lain Muhammad, Ali, Husain ditulis. Kenapa Ubaid ini satu nggak ditulis? Jawabannya cuma satu, karena Ubaid ini memang bukan anaknya Ahmad. Dudu anaknya Ahmad, makanya anak lian ditulis. Si Ubaid gimana? Kenapa? Ya dudu anaknya Ahmad. Weh, bisa bayar anak wayuan ya. Mana dalilnya kalau anak wayuan? Apakah dikatakan bahwa Ahmad bin Isa punya istri 2, 3? Nggak ada. Bisa jaga gawe. Buktine kiai-kiai geneng kene ke akeh sing ora duwe rabine roro pada pejiri-pejiri. Pejitet-pejitet rabine siji-siji kabeh, kecuali ilaman fi qalbihi syaja'ah, baru berani punya istri 2. Betul nggak? Kiai Ainun berapa? 1 kan? Itu minal khaifin. Kiai Ainun minal khaifi. Jangan pakai dalil-dalil yang tidak ada, apalagi dalil-dalilnya itu lah sudah jelas dari abad pertama mereka mengaku itu, yaitu abad 9 Hijri. Baru dari situlah mereka itu namanya disebutin, Pak. Oleh siapa? Mereka punya leluhur, ini para kabib-kabib di Indonesia, namanya Ali bin Abu Bakar Asyakran. Wafat 895 Hijriah. Dialah yang nulis kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah fi lubsil hirqah, apa itu? Al-Burqatul Musyiqah ajalah. Di dalamnya dia mengurut nama-nama leluhurnya. Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Maula Dawila bin Ali Saibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Qoli Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Bener enggak ini Ubaid anaknya Ahmad, anaknya Isa Ahmadnya? Tidak benar, karena sebenarnya Ubaid ini anaknya Isa, Isanya anaknya Alwi, Alwinya anaknya Himham, Alwinya anak Muhammad, Muhammad anak Himham, Himham anak Aun, bukan keturunan Nabi. Itu sudah ketahuan, saya sudah tahu siapa bapaknya Ubaid sebenarnya. Dulu orang-orang itu pembela Ba'lawi, nasab Ba'lawi mengatakan, "Hei, Imad Dajjal, Imad pemecah belah umat,
Kalau Ubaid ini bukan anaknya Ahmad bin Isa, lalu anak siapa? Tanggung jawab katanya. Mengatakan Ubaid bukan anaknya Ahmad, tapi tidak tahu katanya Ubaid anak siapa. Saya memang waktu itu belum tahu. Saya jawabnya, ya bukan urusan saya. Yang jelas Ubaid ini bukan anak Ahmad. Mengenai anak siapa dia, curus cari sendiri kata saya. Sekarang saya sudah tahu Pak. Ada di dalam kitab Tuhfatuz Zanan karya Husain Al-Ahdal. Husain Al-Ahdal ini dari Bani Ahdal, ngaku cucu Nabi juga. Di Indonesia juga banyak itu Al-Ahdal. Rumel Abbas ngakunya Al-Ahdal juga itu. Rumel Abbas itu sama saya ngaku Al-Ahdal. Saya ini Al-Ahdal yai, bukan Balawi. Iya, tapi sama-sama terputus daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman dulu keluarga ini saling kuat menguatkan, saling bantu-membantu antara Ba'lawi dan Al-Ahdal. Sekarang pun Al-Ahdal yang ada di Malaysia namanya Al-Mahdali itu bikin kitab membantah saya. Dalamnya cerita fiksi saja bahwa ini sudah terkenal dari zaman dulu. Ahmad itu punya anak namanya Ubaid. Kenapa sekarang berani membatalkan? Apakah tidak takut kepada baginda Nabi? Bagaimana nanti kalau bertemu dengan baginda Nabi membatalkan cucu-cucunya Nabi? Hei, jangan begitu ngomongnya. Apa yang akan terjadi dengan dirimu yang membela Ba'lawi jika bertemu Nabi? Sudah tahu Ba'lawi nggak punya dalil ngaku cucu Nabi, ilmu nasab terputus, sejarah nggak dicatat, DNA melenceng, bukan orang Arab acan, DNA melenceng, bukan turunan Nabi, bukan orang Arab acan, tapi masih dibela. At-taqlid ba'da duhuril hujjati haram, la ibrata bidzannil bayini khata'u. Akeh kita medalile sira dalilendi, wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti yang tidak ada dalil. Sekarang dalilnya mana? Enggak punya dalil-dalilan, husnudon saja. Syekh Hasyim Asy'ari juga dulu katanya tidak membatalkan nasab Ba'lawi. Apakah Mbah Hasim itu ketika tidak membatalkan nasab Ba'lawi dia mengisbat? Tidak ada bos. Mbah Hasim mengisbat Ba'lawi itu tidak ada. Kalau tidak ada katanya yang membatalkan, berarti mengisbat tidak bisa. Orang ketika dia as-sakit, sakit diem, as-sakit itu la yunsabu ilaihi qaulun, la yunsabu ila sakiti qaulun. Qaidahnya ada juga saya di Qaidah Ushul Fiqh. Tidak dinisbatkan pada orang diam itu satu pendapat. La yunsabu lisakiti qaulun. Tidaklah bisa orang diam itu dikatakan setuju, nggak bisa. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari diam terhadap nasab Ba'lawi, tidak bisa dikatakan Mbah Hasyim itu mengisbat. Enti siki satu kalimat dalam kitab Mbah Hasyim banyak mengarang kitab. Mana satu saja Mbah Hasyim mengatakan wa nasabu Ba'alwi sahihun bi annahum min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya isbat. Tidak ada bos. Syekh Nawawi Al-Bantani Banten asli, nggak kayak Imad, katanya Imad Banten palsu. Syekh Nawawi sama saya itu sepupu jauh bos. Kami dan Syekh Nawawi itu satu keturunan dari Pangeran Sunyararas bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kok saya dibilang Banten palsu, Syekh Nawawi asli karena dianggap mengisbat dia? Nggak bisa begitu. Mana dalilnya? Ini katanya dalam kitab Uqudul Lujen, bahwa dikatakan dalam kitab Uqudul Lujen fi syarhi huquqiz zaujain, Syekh Nawawi mengatakan nih, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kan ada matan tuh ngomong begitu. Kemudian Al-Habib ini sama Syekh Nawawi diterangkan bahwa Al-Habib inda ba'dihim min duriyatin Nabi, ismun li duriyatin Nabi aw ma fi ma'nahu, saya lupa. Pokoknya kata Syekh Nawawi, Habib itu adalah panggilan menurut sebagian orang sebagai keturunan Nabi. Sedangkan orang yang banyak mayoritas mengatakan turunan Nabi itu gelarnya adalah Sayyid dan Syarif. Itu namanya al-ikhbar bi
apa namanya itu bitahdidil habib lal isbat biqaunihi min dzurriyyatin nabi. Itu adalah namanya memberitakan maknanya Habib, bukan sedang mengisbat bahwa Habib itu keturunan Nabi, tidak ada. Sering itu Rumel Abbas ngomong-ngomong tentang Mbah Mun. Saya meneliti ini demi menyenangkan hati guru kami Mbah Mun yang sangat mencintai dan mengisbat Ba'lawi. Bos Rumel, mana dalilnya Mbah Mun mengisbat Ba'lawi sebagai turun Nabi? Kalau saya punya dalil, Mbah Mun itu hanya mengisbat Wali Songo sebagai turun Nabi. Mana dalilnya? Ini videonya. Mbah Mun ada masih di videonya di YouTube. Coba cari Mbah Mun mengisbat Sunan Kudus. Kata Mbah Mun, Sunan Kudus itu sayyid, turunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mana video yang mengatakan Mbah Mun mengisbat Ba'lawi Habib sebagai turun Nabi? Enggak bisa itu Rumel Abbas menyampaikan itu. Jawabnya apa? Kalau pengen tahu, jangan lihat di YouTube dong, datang tanyakan nama keluarganya. Keluarganya itu bukan Mbah Mun. Yang Anda katakan itu Mbah Mun. Tapi Gus Naji juga mengisbat. Gus Naji sudah saya jawab dan dalilnya semuanya salah. Kalau tidak terima, ayo kita diskusi dengan Gus Najib atau murid-muridnya. Kalau misalnya ada yang merasa kami punya dalil tentang itu, ndak apa-apa. Wong ini mah forum diskusi kok. Ini kan ilmiah. Ilmiah itu bisa didiskusikan. Jadi sopo bae yang merasa punya dalil boleh, tapi jangan marah-marah. Itu mah punya dalil marah-marah itu Ba'lawi. Dibilang dajjal lah saya, dibilang pemecah belah umat. Itu ada satu orang bikin buku namanya Idrus Al-Mashhur. Baru semalam itu ada teman mengirimkan PDF Idrus Al-Mashhur, tapi kelihatannya Idrus Al-Mashhur ini nggak bisa baca kitab. Jadi dia hanya membaca daripada rangkuman-rangkuman tulisan Rumel Abbas. Dia bikin kitab sebuah buku bahasa Indonesia. Yang pertama saya lihat itu adalah masadir. Setiap jawaban-jawaban dari pendukung Ba'lawi yang saya lihat masadir. Hal kana fihi dalilun qabla al-qarni at-tasi'. Apakah di situ ada dalil sebelum abad 9? La yakunu fi hadzal kitabi dalilun ala ittisali nasabi Ba'lawi bidalilin ma qabla al-qarni at-tasi' minal hijri. La yakunu, tidak ada dalil satupun dalam kitab itu yang menggunakan kitab sebelum abad 9 kecuali Abnaul Imam tadi. Abnaul Imam yang palsu tadi semuanya pakai itu. Dan kalau saya tidak mengetahui bahwa itu palsu, mungkin sampai kiamat itu orang pakai dalil itu, dalil dengan kitab palsu. Syari gati-gati mangko dicekel be salah siji digawa ning tes DNA aya. Jadi ana dokter, satu dokter taruh di Istora Senayan, orang suruh kumpul banyak, satu Ba'lawi yang masih ngaku turunan Nabi di tes DNA, di shooting bareng-bareng, ditungguin hasilnya. Dan tidak boleh bohong, dokter kalau bohong tembak dokternya itu. Misalnya dokternya ini mau ngerekayasa supaya terbukti bahwa Ba'lawi ini bukan cucu Nabi, misalnya dia pendukung saya, nggak bisa. Dia harus ditembak langsung. Begitu pula kalau dia ini pendukung Ba'lawi, dokternya terbukti, harus ditembak. Jadi benar-benar dokternya 9 dokter. Kemudian masing-masing jadi saksi. Polisinya siap begini nih, pakai bedil. Tidak boleh ada yang bohong. Jadi nanti bersaksi 9. Hasilnya kan keluar tuh di mesin namanya. Ceneng. G. G itu artinya bukan turunan Nabi dan bukan orang Arab. Karena kalau turunan Nabi itu hasilnya J. Kalau G
itu bukan turunan Nabi garis laki. Mereka ngakunya turunan Nabi garis laki. Sudah 180 orang yang tes DNA hasilnya G semua. Jangankan dia turunan Nabi, orang Arab aja bukan. Mereka nggak bisa jawab itu. Nggak bisa jawab itu. Yang ada haram. Tes DNA haram. Pemerintah harus melarang orang untuk tes DNA. Ini gimana jadinya orang itu maslahat kok adanya tes DNA ngaku-ngaku turunan Nabi kan harus dites.